wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya anak-anak, jangan lupa ya tetap mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar matematika, yaitu kita masuk ke bab yang baru, yaitu bab garis dan sudut. Sebelum kita masuk ke bab garis dan sudut, kemarin kita sudah membahas tentang aritmatika. Apakah kalian masih ingat aritmatika itu membahas tentang apa aja? Ya, aritmatika itu kita kemarin membahas tentang untung, rugi, persentase untung dan rugi, diskon, bruto, taraf, neto, dan bunga tunggal. Dan sekarang kita akan membahas tentang garis dan sudut. Jangan lupa diperhatikan ya. Baik anak-anak, selanjutnya kita langsung masuk ke isi pembahasannya saja, yaitu garis dan sudut. Akan tetapi terlebih dahulu kita akan membahas tentang garis. Apakah kalian tahu pengertian garis itu apa? Ya, baik. Jadi, garis dapat diartikan sebagai suatu susunan titik-titik bisa tak hingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang ke dua arah, yaitu kanan kiri ataupun atas dan bawah. Baik anak-anak, pada pembahasan bab garis ini memiliki kedudukan dua buah garis. Di sini ada 4 macam garis. Ada yang tahu? Ya, yang pertama adalah garis sejajar. Yang kedua adalah garis berhimpitan. Yang ketiga adalah garis berpotongan. Dan yang terakhir adalah garis bersilangan. Nah, pada hari ini kita akan membahas keempat garis ini. Yang pertama ada garis sejajar, yaitu jika garis berada dalam bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak hingga. Nah, contoh gambarnya seperti apa, Bu? Contoh gambarnya, Ibu mempunyai garis N sejajar dengan garis D, atau bisa Ibu mempunyai garis A sejajar dengan garis B. Nah, ini contoh gambar garis sejajar. Lalu yang kedua, di sini ada garis berhimpit. Dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya 2 titik potong. Contohnya seperti apa sih, Bu? Jadi di sini ada garis N. Nah, berhimpit dengan ini garis N yang berhimpit dengan garis D. Tuh. Atau juga garis garis A berhimpit dengan garis B. Selanjutnya yang ketiga adalah garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau disebut dengan titik persekutuan. Contoh gambarnya seperti apa, Bu? Nih, Ibu contohkan ya. Jadi, Ibu mempunyai garis N, suatu garis N dipotong dengan garis B. Maka ini nih, di sini yang disebut dengan titik potong atau titik persekutuannya. Nah, titik ini kita namai dengan titik C.
garis bersilangan. Dua buah garis bisa disebut saling bersilangan jika kedua garis tersebut tidak sejajar serta tidak berada pada suatu bidang. Contoh gambarnya seperti apa, Bu? Jadi, di sini Ibu mempunyai garis N, yang bersilangan dengan garis D. Nah, ini contoh gambar garis bersilangan. Kenapa seperti ini? Karena di sini disebutkan kedua garis tersebut tidak sejajar. Nah, yang ini lurus, yang ini agak ke atas. Jadi, garis N bersilangan dengan garis D. Selanjutnya, setelah kita membahas tentang kedudukan dua buah garis, Ibu di sini akan memberikan contoh soal. Satu contoh soal yang dimana perhatikan gambar di bawah ini, lalu tuliskan garis yang saling sejajar. Apakah teman-teman masih ingat garis sejajar itu apa? Ya baik, garis sejajar yaitu dua buah garis dikatakan sejajar jika garis tersebut berada dalam suatu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Maka di sini langsung saja kita tulis garis mana yang saling sejajar. Di sini kita ketahui bahwa garis AB sejajar dengan garis DE. Nah, ini yang kita sudah tulis, nanti kita coret aja ya. Berarti garis AB sejajar dengan garis DE. Kita tulis garis AD garis AB sejajar dengan garis DE. Lalu garis mana lagi nih yang sejajar? Dapat kita lihat garis BC sejajar dengan garis EF. Garis BC sejajar dengan garis EF. Lalu garis AC sejajar dengan garis DF. AC sejajar dengan garis DF. Lalu mana lagi nih yang sejajar? Kita lihat garis BE sejajar dengan garis CF. Garis BF sejajar dengan garis CF. Lalu garis CF sejajar dengan garis AD. Garis CF sejajar dengan garis AD. Lalu garis AD sejajar dengan garis BE. Maka dapat kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang garis sejajar. Yaitu yang pertama garis AB sejajar dengan garis DE, garis BC sejajar dengan garis EF, garis AC sejajar dengan garis DF, garis BF sejajar dengan garis CF, garis CF sejajar dengan garis AD, dan garis AD sejajar dengan garis BE. Dapat dipahami? Karena tadi kita sudah membahas tentang garis, sekarang kita akan membahas tentang sudut. Apakah teman-teman tahu pengertian sudut itu apa? Ya baik, sudut dapat diartikan sebuah daerah yang terbentuk karena adanya dua buah garis sinar yang titik pangkalnya saling bersekutu atau berhimpit. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian sudut. Di sini ada sebuah sudut. Teman-teman, apakah tahu mana aja bagian-bagian sudut ini? Ya, baik. Jadi, di sini kita namakan sebagai titik sudut. Lalu bagian sini kita namakan daerah sudut.
Dan pada garis A dan garis C kita namakan sebagai kaki sudut. Apakah teman-teman tahu pengertian dari titik sudut? Ya, titik sudut adalah titik potong atau titik pangkal yang digunakan garis sinar untuk saling berhimpunan. Lalu, apakah teman-teman tahu daerah sudut itu apa? Ya baik, jadi daerah sudut adalah daerah yang terdapat di antara dua kaki sudut. Nah, ini kan tengah-tengahnya daerah sudut, jadi dia di antara kaki-kaki sudut. Lalu, kaki sudut adalah garis sinar yang digunakan untuk menciptakan sebuah sudut. Jadi, kalau kita tidak mempunyai kaki sudut, maka kita tidak akan menciptakan suatu sudut ini, gitu. Paham teman-teman? Teman-teman, setelah kita belajar tentang bagian-bagian sudut, maka Ibu akan masuk ke bahasan satuan sudut. Di sini Ibu sudah memberikan tabel. Di sini ada tabel satuan sudut, ada derajat, menit, detik, dan ada lambangnya. Nah, teman-teman tahu nggak lambang derajat itu seperti apa? Lambang derajat itu seperti lingkaran kecil. Nah, lambang menit yaitu kutip atas 1 dan detik 2. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu di sini ada 1 derajat sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, dan 1 derajat sama dengan 3600 detik. Di sini ada contoh Ibu berikan. Contoh pertama yaitu 5 derajat sama dengan berapa menit. Nah, di sini kan 5 derajat. Nah, di sini sudah kita ketahui 1 derajat sama dengan 60 menit. Maka kita selesaikan 5 dikali 60 menit. Kenapa ini 5? Karena yang ditanyakan 5 derajat ya. Maka menghasilkan 5 kali 60 sama dengan 300 menit. Jangan lupa ya satuannya. Kemudian contoh yang kedua, 720 menit berapa derajat? Kita selesaikan. 720 dibagi, kan ini menitnya ya. Nah, berapa derajat dibagi, bukan dikali, maaf, dibagi 60. Maka menghasilkan 720 dibagi 60, hasilnya 12 derajat. Karena yang ditanyakan derajat, jangan lupa satuannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perhitungan penjumlahan sudut dan pengurangan sudut, yang dimana masing-masing sudah Ibu berikan contoh soalnya. Kita lanjut ke penjumlahan sudut ya. Di sini ada contoh, hitunglah penjumlahan sudut di bawah ini. 40 derajat 30 menit 45 detik ditambah 2 derajat 3 menit 20 detik. Caranya seperti apa, Bu? Caranya kita hitung penjumlahan ke bawah. 40 derajat 30 menit 45 detik ditambah 2 derajat 3 menit 20 detik ditambah 45 ditambah 20, maka menghasilkan 65 detik. Jangan lupa ya satuannya di bawah. 30 ditambah 3, maka menghasilkan 33 menit. 40 derajat ditambah 2 derajat, maka menghasilkan 42 derajat. Dapat disimpulkan bahwa hasil dari 40 derajat 30 menit 45 detik ditambah 2 derajat 3 menit 20 detik, maka hasilnya menjadi 42 derajat 33 menit 65 detik. Kita lanjut ke
pengurangan sudut. Nah, dimana di sini juga sudah Ibu berikan contoh soal, yaitu hitunglah pengurangan sudut di bawah ini. 26 derajat 49 menit 16 detik dikurang 12 derajat 36 menit 33 detik. Caranya sama seperti penjumlahan sudut. Dikurang 12 derajat 36 menit 33 detik. Kurang ya. Nah, oh ya, jangan lupa perhitungan penjumlahan sudut dan pengurangan sudut ini kita mulai dari sebelah kanan terlebih dahulu cara pengerjaannya. Jadi 16 detik dikurang 33 detik tidak bisa kan, karena yang bawah lebih besar daripada yang atas. Maka dari itu kita minjem ke depannya nih. Nah, ini kan satuannya menit ya, maka kita minjam 1 menit itu berarti 60 detik. Jadi 16 ditambah 60 berarti mendapatkan hasil 76. Nah, karena ini sudah minjam dari depan, maka hasilnya sekarang 76 detik. Sedangkan yang 49 karena sudah diambil 1 menit, maka kita coret tinggal 48 menit. Nah, karena sekarang sudah bisa dikurang, maka 76 detik dikurang 33 detik, maka mendapatkan hasil 43 detik. Lalu yang depannya 48 menit dikurang 36 menit, maka mendapatkan hasil 12 menit. Dan 26 derajat dikurang 12 derajat, maka mendapatkan hasil 14 derajat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan jenis-jenis sudut. Yang dimana di sini ada 5 jenis sudut. Yang pertama ada sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut refleksi, dan yang terakhir sudut lurus. Siapa yang tahu sudut lancip itu seperti apa? Ya baik, sudut lancip merupakan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contoh gambarnya seperti apa, Bu? Contoh gambarnya seperti di sini ada garis A, garis B, dan di sini ada titik O. Nah, dapat kalian perhatikan bahwa titik O ini adalah sudut lancipnya, dapat disebut dengan sudut lancip. Lalu selanjutnya yang kedua ada sudut siku-siku. Apakah kalian tahu sudut siku-siku itu seperti apa? Ya, sudut siku-siku yang merupakan sudut besarnya itu 90 derajat. Contoh gambarnya seperti apa, Bu? Contoh gambarnya seperti ini. Jadi sudutnya itu sebesar 90 derajat. A, jangan lupa ya ditulis garis A, garis B, dan di sini O, titik O. Dan titik O ini yang dapat disebut dengan sudut siku-siku. Selanjutnya yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat sampai 180 derajat. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya seperti ini. Garis A, B, dan di sini titik O. Titik O ini yang disebut dengan sudut tumpul. Lalu selanjutnya ada sudut refleksi. Sudut refleksi merupakan sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat sampai 360 derajat. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya dapat dilihat di sini ada garis A, garis B, dan di sini. Nah, anak-anak bisa dapat kalian perhatikan garis
putus-putus ini adalah yang disebut dengan sudut refleksi. Dan yang terakhir, sudut lurus. Sudut lurus merupakan sudut yang besarnya 180 derajat. Titik A, B, dan di sini titik O. Nah, di sini disebut dengan sudut lurus karena besarnya 180 derajat. Baik, tugas pada hari ini jangan lupa kalian merangkum terkait materi yang sudah Ibu jelaskan. Lalu jangan lupa tugasnya kirim ke e-learning. Nanti yang gak mengerjakan tidak akan dapat nilai, oke? Jadi jangan lupa tetap semangat dalam pengerjaan. Ibu sudahi dulu pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian memahami apa yang Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.